Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Id. Mari kita simak materi berikut. Sholat sunnah Id. Ketika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang tidak memiliki uzur dianjurkan untuk keluar rumah untuk mengambil keberkahan. Setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Sholat Id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hukum sholat Id adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Sejak diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan hingga beliau wafat. Kemudian ritual serupa dilanjutkan para sahabat beliau hingga kini. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya dimulai sejak matahari setinggi tombak hingga masuk waktu zuhur. Berbeda dari sholat Idul Adha yang dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkurban selepas rangkaian sholat. Sholat Idul Fitri disunahkan memperlambatnya. Hal demikian untuk memberikan kesempatan mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Di antara kesunahan hari raya adalah mengerjakan sholat Id secara berjamaah. Sholat Id dapat dilakukan di masjid, lapangan, atau tempat terbuka lainnya. Sebelum pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Id dianjurkan melakukan beberapa hal berikut. Pertama, disunahkan makan sekalipun sedikit sebelum pergi ke masjid atau sebelum melaksanakan sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri. Kedua, disunahkan mandi sebelum sholat Id, sebagaimana kesunahan mandi sebelum sholat Jumat. Ketiga, disunahkan memotong rambut dan kuku, menghilangkan bau badan, serta memakai wangi-wangian. Keempat, melalui jalan yang berbeda. 5. Mendengarkan khutbah. 6. Mengumandangkan takbir. 7. Mengajak wanita dan anak-anak. Tata cara sholat Id. Pertama, sholat Id didahului niat. Niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri ra'ataini lillahi ta'ala. Niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal Idul Adha ra'ataini lillahi ta'ala. Kedua, takbiratul ihram sebagaimana sholat biasa. Setelah membaca doa iftitah disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela tiap takbir itu dianjurkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Setelah melaksanakan ruku dianjurkan baca surah Al-A'la, berlanjut ke ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di antara takbir-takbir itu, lafalkanlah kembali bacaan sebagaimana dijelaskan pada poin kedua. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, lalu surah Al-Ghasyiyah, berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Hukum takbir tambahan atau 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua ini sunnah, sehingga apabila terjadi kelupaan mengerjakan tidak sampai menggugurkan sahnya sholat Id. 5. Mendengarkan khutbah. Setelah sholat, jamaah tidak disuruh buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah terlebih dahulu hingga selesai. Pada khutbah pertama, khatib disunahkan memulai dengan takbir hingga 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua membukanya dengan takbir 7 kali. Hikmah sholat Id. Hikmah yang terdapat pada sholat Id adalah sebagai berikut. Waktu-waktu berkumpul ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, memupuk rasa kasih sayang kepada sesama, berkenalan satu sama lain. Hikmah sholat Idul Fitri, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan, lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid, tahlil, dan doa, mempererat hubungan persaudaraan, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Hikmah sholat Idul Adha, tanggung jawab sebagai dasar aktivitas. Nabi Ibrahim mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab itu dalam menunaikan tugasnya. Semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim.
kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Nabi Ibrahim dan Ismail mencontohkan kerjasama yang baik di saat mengutarakan maksudnya hendak mengorbankan putranya karena menjalankan perintah Allah. Ismail pun dengan lapang dada menyambut dengan baik maksud ayahnya. Anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Id. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.